kembali. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Sihat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati. Sebelum 5 perkara, ingat 5 perkara. Sebelum 5 perkara, demi masa. Sesungguhnya manusia kerugian, melainkan yang beriman dan yang beramal soleh. Gunakan kesempatan yang masih diberi, moga kita tak akan menyesal. Masa usia kita jangan disia-siakan, karena dia takkan kembali. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Sihat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati. 5 perkara sebelum 5 perkara. Sihat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati. Sihat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati, hidup sebelum mati. Assalamualaikum. Apa kabar saudaraku sekalian? Daku mendoakan kamu selamat sejahtera. Assalamualaikum. Dari hati yang ikhlas kami mengharapkan agar sekalian insan telah mendapat hidayah. Kita semua bersaudara, harus saling menyayangi. Jangan ada yang tak seimbang, berbelah bagi dan membenci. Bersatu teguh, bercerai robohlah kita. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim.
ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمش في الأرض مرحا ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أفأسفاكم ربكم من بنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما أفأصفاكم ربكم من بنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Sabarudin Pohan. Selanjutnya, upacara nasional oleh Saudari Sri Eni Susanti. Kepada saudari dipersilakan untuk bertempat. Indonesia 1, 2, 3. Indonesia. Menyanyikan himne HMI. Bersyukur dan ikhlas 1, 2, 3. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama
Marilah kita menyampaikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari menjelang siang ini kita masih diberikan kesehatan, nyawa, dan semangat untuk hadir di ruangan ini. Dan tak lupa pula salawat dan salam kita lihatkan junjungan Nabi besar Muhammad SAW, di mana berkat beliau kita tahu dan paham apa ajaran agama Islam yang sesungguhnya. Baik, yang saya hormati Bupati Kabupaten Labuan Batu atau yang diwakili, yang saya hormati pengurus besar HMI, yang saya hormati pengurus HMI Batu Sumut, yang saya hormati pengurus HMI cabang Labuan Batu Raya, dan yang saya hormati juga kawan-kawan pengurus komisariat kawasan Kabupaten Labuan Batu. Tak lupa pula yang saya hormati abang-abang kami, kakak-kakak kami, alumni HMI, dan yang paling kami hormati ibu-ibu perwiritan yang selama ini mensupport acara kami dengan nasi umatnya, serta undangan para hadirin. Di sini saya sebagai yang mewakili panitia pengen sedikit memberitahukan acara kami. Acara kami latihan kader 2, latihan kader nursi, yaitu jenjang formal di HMI setelah LK1. Adapun peserta yang turut bergabung dalam latihan kader 2 ini, yang pertama dari cabang Labuan Batu ada 12 orang, dari cabang Medan ada 1 orang, dari cabang Madinah ada 1 orang, dari cabang Sidimpuan ada 2 orang, dari cabang Siantar ada 2 orang, dari cabang Dumai ada 4 orang, dari cabang Ciputat ada 1 orang menyusul, dari Takengon 1 orang menyusul, jadi totalnya 24 orang. Jadi di sini selamat datang, sukses latihan kader 2 internet training himpunan mahasiswa Islam cabang Labuan Batu dan Rantau Prapat sepekan bersama HMI. Mungkin para hadirin kurang paham apa itu Rantau Prapat sepekan bersama HMI. Saya ingin menjelaskan Rantau Prapat sepekan bersama HMI yaitu kegiatan stadion general di luar dari forum LK2. Kami mengundang pemateri nasional Pak, dari pusat juga ada, dari Medan ada. Setelah mereka mengisi materi di forum LK2, kami mengharapkan mereka mengisi lagi di luar forum LK2 itu, yaitu mengisi ke masyarakat, ke mahasiswa, pelajar. Jadi setelah mereka mengisi forum LK2 kami manfaatkan lagi gitu di luar. Karena saya juga kalau mereka jauh-jauh datang ke sini tidak kita manfaatkan seperti itu. Jadi bentuk kegiatannya itu saya akan jelaskan sedikit. Hari Senin pada hari ini opening seremonial pembukaan. Hari Selasa besok kita berencana mengadakan donor darah dan cek kesehatan gratis bekerjasama dengan PNI dan Puskesmas. Hari Rabunya kita mengadakan Maulid Nabi Muhammad SAW, sekaligus seminar sehari manfaat ibadah bagi kehidupan. Hari Kamisnya seminar peran pendidikan untuk menjadi pelajar yang berkualitas dan berakhlak mulia, yaitu untuk SMA. Hari Jumatnya kita mengadakan Jumat bersih paginya, sorenya setelah sholat Jumat kita mengadakan seminar lagi. Seminar yang temanya penyuluhan pendidikan politik terhadap masyarakat dalam menyikapi pilkada Kabupaten Labuan Batu. Malamnya kita ada nonton bareng juga, ada judul yang kita sediakan. Hari Sabtunya kita seminar lagi. Temanya peran pendidik dalam menciptakan pelajar berkualitas dan berakhlak mulia. Targetnya guru SD, guru SMP, guru SMA. Dan di sini saya juga menginformasikan, ya kami juga memohon bantuan dari Kadis Pendidikan yang juga ada di sini. Kami pengen bantuan dari Bapak untuk mensukseskan acara seminar ini Pak. Malamnya kita ada reuni SD sesuai
Sumatera Utara. Malam minggu ada reuni SD se-Sumatera Utara. Hari minggunya kita ada penutupan closing ceremonial, habis itu rekreasi. Itu di luar forum LK2. Di forum LK2 saya rasa yang sudah kadernya ini paham di mana LK2. Saya rasa tidak mungkin saya jelaskan, nanti ada orang yang bisa sanggup menjelaskan itu secara detail dan pasti. Terima kasih kami ucapkan kepada Ketua Panitia atas laporannya. Selanjutnya kata sambutan alumni HMI oleh Kakanda Darwinsyah Putra Sagala. Kepada Kakanda kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini kita masih diberi kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di aula yang berbahagia ini. Jangan lupa sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya di hari akhir kelak. Yang kami hormati Bapak Bupati Labuan Batu, dalam kesempatan ini diwakili oleh Bapak Kadis Pendidikan Kabupaten Labuan Batu, dari Dandim 0209 Labuan Batu yang mewakili, kemudian pengurus besar HMI, Ketua Umum HMI Cabang Labuan Batu Raya, beserta kakak dan abang alumni sekalian. Pertama sekali, kami merasa sebenarnya kurang layak berdiri di sini. Masih banyak abang-abang dan kakak-kakak lain yang lebih layak, seperti tadi dibilang abang kami yang di depan kami, sebenarnya banyak yang lebih layak. Kami nggak tahu apa yang terjadi, mungkin ada kesibukan atau misunderstanding dan lain-lain lah. Dan kami mohon maaf untuk itu, untuk kesibukan kakak-kakak dan abang-abang yang lain, kami mohon maaf. Namun satu yang bisa kami tangkap dari acara ini adalah semangat adik-adik yang menggebu-gebu untuk membesarkan HMI, dan ini sangat membuat kami bangga. Teruslah berjuang, yakin usaha sampai, insyaallah Allah akan meridhai usaha kita. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih kami mohon maaf. Bila itu kami wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Labuan Batu. Yang saat ini diwakili oleh Kepala Dinas Pendidikan. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya mohon maaf karena Pak Bupati tidak berhadir, sampai saat ini masih berada di Jakarta. Kemarin sore saya mendapat tugas untuk mewakili beliau di dalam kegiatan ini. Oleh karena itu, izinkan saya membacakan pidato yang telah disiapkan oleh Sekretariat Kabupaten Labuan Batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Unsur 19 Kabupaten Labuan Batu yang pada saat ini hadir mewakili Bapak Dandim, yang saya hormati Ketua Umum HMI Cabang Labuan Batu Raya, hadirin sekalian yang berbahagia. Mengawali sambutan ini, marilah kita menyampaikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan petunjuk dan hidayahnya kepada kita untuk hadir pada acara pembukaan latihan kader kedua nasional yang dilaksanakan oleh Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Labuan Batu.
Selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan beliau di hari kemudian nanti. Kemudian ucapan selamat datang pada Ketua Umum Banko HMI Sumatera Utara beserta rombongan dalam beberapa hari ini. Kami berdoa semoga selama berada di daerah ini kiranya mendapat perlindungan dari Allah SWT di minggu sekalian kembalinya nanti ke Medan. Hadirin yang berbahagia, HMI merupakan organisasi kemahasiswaan kepemudaan Islam yang berkembang di tanah air kita. Tumbuh dan berkembangnya HMI di tanah air ini tidak terlepas dengan berdirinya berbagai perguruan tinggi, sehingga keberadaan HMI di setiap perguruan tinggi sebagai organisasi ekstra kampus dapat membantu perguruan tinggi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, tidak terkecuali peran perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Labuhan Batu ini. Hadirin yang berbahagia, melalui kesempatan ini kami menghimbau pada Ketua Cabang HMI Kabupaten Labuhan Batu untuk tetap konsisten dalam menjalankan program kerja sesuai dengan amanah organisasi. Selanjutnya, HMI sebagai lembaga intelektual diharapkan mampu menjadi contoh teladan generasi muda di masa depan dan turut serta sebagai pejuang dalam rangka memerangi penyakit sosial masyarakat seperti penanggulangan bahaya narkoba, HIV/AIDS, prostitusi, minuman keras, perjudian, dan lain-lain. Dengan demikian, keberadaan HMI ini di Kabupaten Labuhan Batu lebih eksis di tengah-tengah masyarakat kita. Selanjutnya, pada kesempatan ini saya juga mengajak kepada peserta latihan kader nasional HMI ini agar mengikuti rangkaian kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh panitia. Dengan demikian akan menambah wawasan saudara setelah selesai mengikuti kegiatan ini. Kita ketahui bersama bahwa beberapa bulan lagi akan dilaksanakan pemilihan Bupati Labuhan Batu. Mari saling menjaga stabilitas keamanan pelaksanaan pilkada tersebut dengan harapan dapat melanjutkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Labuhan Batu yang telah tertata dengan baik. Demikianlah sambutan saya pada kesempatan ini. Selamat mengikuti latihan kader nasional yang dilaksanakan Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Labuhan Batu. Sekian dan terima kasih, Bupati Labuhan Batu Haji Taufiq. Berikutnya saya menambahkan sedikit. Kita telah punya asrama haji. Alangkah baiknya kalau kita berbuat di asrama haji. Saya selaku Kepala Dinas Pendidikan sudah 2 kali menggunakan asrama haji. Tempat tidurnya pun bagus. Kelihatannya memang bukan kita tidak boleh hidup senang. Di hotel juga enak. Tapi kok di asrama haji, wah Islamnya nampak. Asrama haji itu kalau sholat zuhur, asar, maghrib, isya sepi. Karena sekelilingnya mungkin banyak yang non muslim. Andai kata ini dilaksanakan di sana kan lebih enak. Bapak adik-adik kalau mau melaksanakan outbound, lapangannya masih luas, masjidnya besar, penginapannya sampai 400 orang, ruang sekretariatnya besar, kantor IPI ada di sana, kantor MUI ada di sana. Kenapa kita tidak gunakan asrama haji? Tidak bayar. Saya semua menghadirkan 400 guru nginap di sana, nggak bayar. Kan lebih baik itu umat Islam, itu yang udah punya. Tapi kalau udah asrama haji, orang tahu itu pasti Islam. Itu kita gunakan. Saya berharap itu kita gunakan semua. Jangan hanya majelis taklim yang sebulan sekali datang, enggak. Kita gunakan. Saya ada 2 kali menggunakan hut guru. Semua guru-guru pantai saya hadirkan dan menginap di sana. Apalagi kalau katanya tadi konsumsinya dari ibu-ibu perbilitan, itu lebih enak yang ngantar sana. Sana lapannya luas. Saya berharap semua lembaga-lembaga Islam menggunakan itu. Kalau di asrama haji Medan bayar, di sini
sini nggak bayar. Kalau tempat tidurnya kotor, dicuci sama Pak Rusman Pre. Pak Rusman tuh perhatiannya pada Islam besar. Pak Rusman kepala rumah sakit umum kita. Itu di sana kan ada laundrynya sebesar ini, laundrynya. Masuk di situ setengah jam bersih. Saya waktu itu mencuci semalam 200 spray, nggak sampai 2 jam bersih. Saya karena saya pun dibesar-besarkan di HMI juga. Jadi waktu saya di kisaran saya masuk pengurus kahminya, tapi di sini saya nggak masuk. Di kisaran saya masuk. Dan saya seperti tadi, kalau tadi katanya itu mohon bantuan ke dinas pendidikan. Kalau bantuan dinas pendidikan nggak ada. Dinas pendidikan nggak memberikan bantuan karena bantuan itu di bagian hibah, di bagian sosial. Tapi kalau secara pribadi saya akan bantu. Pribadi ya, tapi dengan kepala dinasnya, dinas pendidikan itu nggak boleh memberikan hibah. Hibah itu hanya ada di bagian sosial dan bagian kesra kantor bupati di dinas pendidikan. Jadi secara pribadi karena saya ini seperti kalian dulu minta juga ke abang-abang kita yang ada gitu. Waktu kita masih sibuk-sibuknya, apalagi perjuangan kami dulu di berat. Pada saat itu Albi itu pengen berseberangan dengan pemerintah karena Akbar Tanjung masuk, terus ada ajas tunggal, kita lari ke remaja-remaja masjid, maka remaja masjid kita besarkan. Perjuangan kita dulu seperti itu, ya. Perjuangan waktu maka lahirlah remaja masjid bungku-bungku di semua Santero negeri tercinta ini. Karena waktu itu kita sedikit bergesekan dengan Akbar Tanjung, karena Akbar Tanjung ketua HMI mengakui ajas tunggal, kita waktu itu orang tidak gitu kira-kira. Jadi kan ada akhirnya waktu kita menerima ajas tunggal syariat Islam tetap dijalankan, tentu waktu itu kita sedikit berseberangan lah. Dan kalau ngomong kayak gini, bapak ini langsung ditangkapnya kita podium. Itu dulu, sekarang kan bapak-bapak ini dengar aja, nggak ditangkapnya kita. Zamannya dulu seperti itu, dan itu sudah kita rasakan. Jadi kalau kalian berjuang sekarang ini, kalian berjuang karena duit aja kurang. Tapi kalau yang lain enggak. Kalau kita dulu fisik loh, fisik, berondong-berondong, hari sana hari sini, karena Pak Harto tegas. Seperti itu. Ini gesekan-gesekan dulu. Jadi kalau yang kalian rasakan sekarang paling mau kegiatan dananya dari mana gitu. Kalau kami itu di samping dana ngintip-ngintip ya. Itu ya. Jadi saya harapkan, karena gini saya nyampaikan gini, Islamic Center kita itu kan kecewa kita yang Islamic Center itu ya. Namanya Islamic Center, kita ada kegiatan Islam di sana. Kenapa? Karena itu milik yayasan, pribadi dan sebagainya. Maka sekarang nggak ada Islamic Center, kita larikan aja ke asrama haji. Walaupun bukan Islamic Center, tapi kegiatan Islam kita pulkan di sana. Itu saya gaungkan. Saya sanggup kok membiayai guru-guru itu di hotel sama asrama haji itu. Kenapa Medan dibuatnya asrama haji itu demikian besar? Sebentar lagi perkawinan kita buat di sana. Ya asrama haji Medan itu tempat perkawinan juga. Gak enak nikah tengok di masjid asrama haji Medan itu. Nikahnya di situ, ada tempat nikah di sana dibuat pusatnya. Nah, HMI pun mungkin kalau sekiranya memang komisariatnya belum ada kantor, minta di situ ada ruangan lagi yang kosong-kosong, pakai komisariat HMI itu di sana. Jadi ada HMI, ada apa? Bajis, ada DKPRMI, ada IPSI, ada MUI, jadi sana semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak yang telah mewakili Bapak Bupati Labuhan Batu Raya. Selanjutnya kata sambutan Ketua Umum HMI Cabang Labuhan Batu Raya periode 2009-2010 Kakanda
Kami persilakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirina hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati kakanda kami selaku senior TNI yang berhadir, ada Kakanda Nusirwan Hamdi, Kakanda Muhammad Rusli, dan Kakanda Al-Ustadz Darwinsah, yang mana Al-Ustadz Darwinsah termasuk yang aktif mengkader kami selaku adik-adiknya dalam training LK1 Himpunan Mahasiswa Islam. Dan yang kami hormati juga Saudara Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Madinah, dan yang kami hormati Kakanda instruktur yang turut serta berpartisipasi dalam mensukseskan acara ini. Begitu juga dengan pengurus Barko HMI Sumut yang kali ini diwakili oleh Ketua Kohati Barko Yunda Irvina Wahidi Arham, dan yang kami muliakan Kakanda pengurus PBHMI Kakanda Habibullah, dan hormat kami kepada Bapak Bupati Labuhan Batu yang kali ini diwakili oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan. Begitu juga kepada Bapak Dandim 0209, dan rasa sayang kepada rekan-rekan sejawat seperjuangan, ketua-ketua komisaris kawasan di Cabang Labuhan Batu, dan khusus kepada ayahanda dan ibu saya, begitu juga kepada ibu kami dari pemerintah. Jujur, kadang-kadang di waktu malam saya merenung pengkaderan Himpunan Mahasiswa Islam ini kemungkinan besar akan gagal kalaulah nasi umat yang disumbangsikan oleh ibu-ibu perwiritan terhenti. Artinya rutinitas perkaderan yang dilakukan di Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Labuhan Batu yang menjadi ruh kekuatan dasarnya adalah nasi yang disumbangkan oleh ibu-ibu kami, yang mana nasi itu dikutip dari rumah ke rumah, dikumpul, barulah diantarkan ke forum training Himpunan Mahasiswa Islam. Sungguh kami merasa sangat menjolimi umat kalaulah setelah nanti selesai ber-HMI tak mampu membela umat. Ini sering menjadi renungan saya ke depannya.
sehingga ini menjadi suatu impian besar dan harapan ke depan kiranya HMI itu mampu mengimplementasikan misinya. Dan kita sering juga merenung Kabupaten Labuhan Batu yang kita cintai ini, selain Bapak Bupati, dari Wakil Bupati, Sekda, Kadis-Kadis, banyak HMI. Tapi kok kenapa Labuhan Batu ini tidak sejahtera dalam tanda petik dalam pembangunan dan pendidikan? Saya gampang melihat eksistensi himpunan mahasiswa Islam ke depan. Ada yang sering saya pikirkan tentang HMI dan implementasi daripada HMI itu sendiri. Yang menjadi inspirasi perjuangan himpunan mahasiswa Islam adalah Islam. Ketika Islam berseberangan dengan HMI, maka HMI yang salah, bukan Islam. Ketika Islam berseberangan dengan alumni, maka yang alumni yang salah. Kita kan aneh-aneh. Di saat alumni banyak menyalahi, seolah-olah kita kader-kader HMI memandang itu tidak tirani gitu. Jujur, di saat ada gesekan antara HMI beberapa bulan yang lewat dengan Pak Bupati, ada isu yang menyampaikan kepada saya kalau saya dibayar, lillahi ta'ala tidak dibayar. Kalaupun ada kebijakan independen yang saya buat saat itu adalah saya hanya memahami sulhul Hudaybiyah di zaman Rasul. Ada sekelompok yang harus diselamatkan sehingga itu tidak saya lanjutkan. Hanya itu. Saudara-saudara sekalian, mungkin besarnya harapan kepada kejayaan Islam ini, saya melupakan saya itu sebenarnya siapa gitu. Dan mengenai apa yang disampaikan oleh Bapak Bupati tadi yang dibacakan oleh Bapak Kepala Dinas untuk mengambil andil tentang prostitusi, judi dan lain sebagainya, alhamdulillah sudah ada beberapa poin yang telah dijalankan HMI kemarin, termasuk masalah prostitusi. Mohon maaf, waktu itu bahasanya agak, sebagian mengatakan kurang intelektual karena kita buat selamat datang di kota pendidikan prostitusi rambut berapa begitu. Tapi komunikasi dengan Pak Sekda kemarin alhamdulillah terjalin dengan baik. Terima kasih juga kepada Pak Dandim 0209 sewaktu mengadakan penggusuran di Selamat Datang. Ada beberapa pesan yang masuk kepada saya, Dinda itu kurang intelektual bahasanya. Saya hanya menjawab, intelektual itu terbagi dua. Yang pertama, intelektual yang tercerahkan, intelektual yang tergelapkan. Kalau mengenai bahasa, dalam bahasa sastra Arab ada min itlaqil ba'di wa iradatil kulli, ada min itlaqil kulli wa iradatil ba'di. Disebut seluruhnya tapi dimaksud sebagian saja begitu. Dan insya Allah alhamdulillah pada bulan ini kita juga telah menaikkan spanduk yang berbunyi dengan maraknya perjudian togel di Labuhan Batu, diduga Polres Labuhan Batu terlibat. Hanya bahasa diduga. Mengenai sampah juga kita juga mengkritisi.
Mungkin 2 malam yang lewat kita naik juga di Jalan Baru dan di Jalan Simpang Mangga. Banyak hal. Saya kadang berpikir banyak pesan-pesan untuk mengadakan aksi. Tapi saya sabar. Kalau memang bisa hanya sebatas kertas, hanya sebatas spanduk, apa salahnya? Tapi bila ke depannya ini juga tidak dihimbaukan, saya yakin himpunan mahasiswa Islam cabang Labuhan Batu punya potensi menciptakan tsunami dan badai. Hanya itu keyakinan kita. Jadi mengenai pendidikan, seiring dengan berjalannya dan berkembangnya himpunan mahasiswa Islam ini, insya Allah kita berharap kepada Bapak Kepala Daerah Labuhan Batu nantinya dan himpunan mahasiswa Islam mungkin akan merekomendasikan kepada Bapak Kepala Daerah Labuhan Batu untuk pengadaan kampus negeri di Kota Rantau Prapat yang kita cintai ini. Kalaulah soal umur, termasuk kabupaten kita ini kabupaten yang seumur dengan Indonesia. Tapi kenapa kabupaten di sekitar kita telah ada kampus negerinya, sementara kabupaten yang kita cintai ini belum ada satu pun. Jadi mungkin hanya sekian saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kata sambutan dari Ketua Umum HMI Cabang Labuhan Batu Raya. Selanjutnya kata sambutan dari pengurus besar HMI sekaligus membuka acara latihan kader 2 Intermediate Training Nasional HMI Cabang Labuhan Batu Raya oleh Kakanda Habibullah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa alihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Bupati Labuhan Batu yang diwakili oleh Kepala Dinas Pendidikan Labuhan Batu, yang kami hormati yang mewakili Dandim Labuhan Batu, yang kami hormati para kakanda alumni senior HMI yang berdomisili di Labuhan Batu ini, yang kami hormati rekan-rekan juang pengurus Batu HMI Sumatera Utara, yang kami hormati saudara Ketua Umum dan jajaran pengurus HMI Cabang Labuhan Batu periode 2009-2010. Tak lupa hormat kami kepada adik-adik HMI Komisariat Kawasan Cabang Labuhan Batu, Kanda instruktur, selamat datang di Labuhan Batu ini. Kemudian Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, yang mendapat rahmat dan hidayah Allah.
Pertama sekali marilah kita untuk memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, baik itu berupa kesehatan maupun kesempatan, sehingga kita dapat berhadir di tempat ini dalam rangka memenuhi undangan maupun mengikuti acara training LK2 atau training latihan kader 2 atau intermediate training. Selanjutnya, kita selaku manusia-manusia yang cinta kepada Rasulnya, yakni Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu tidak pernah bosan untuk selalu memanjatkan salawat kepada beliau dan keluarganya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan semoga kita yang selalu cinta kepada beliau tergolong umat yang mendapat syafaatnya di hari kemudian kala nanti. Saya mewakili pengurus besar HMI periode 2008-2010 karena ketua panitia sudah menjelaskan tadi tentang LK2 ini. Begitu juga sedikit yang tadi ada dari alumni yang mewakili. Tetapi saya ingin menambahkan bahwa LK2 adalah jenjang formal dari tingkatan LK1 sebelumnya, di mana diharapkan kader-kader yang telah keluar atau telah menjadi alumni kader LK2 diharapkan mampu tampil di tengah masyarakat dengan segenap kemampuan, dengan segenap kepribadian, dengan segenap kemampuan intelektualnya untuk terjun di tengah-tengah masyarakat. Ketika kita berbicara apa itu Muslim, khususnya bagi kader HMI, ketika mengikatkan diri sebagai Muslim harus tampil di tengah masyarakat, baik itu sebagai makmum atau bahkan sebagai imam. Berikutnya, sudahlah pasti bahwa mahasiswa itu identik dengan intelektual karena dia berstatus mahasiswa dan belajar di perguruan tinggi. Tetapi karena kader HMI harus meningkatkan lebih lagi nilai-nilai intelektualitas tersebut, tentu dengan memperbanyak membaca, belajar, diskusi, dan sharing dengan alumni-alumni. Terakhir, profesional. Dengan kita sebagai Muslim dan memiliki nilai-nilai intelektual, tentu bisa bertindak, berbuat, bersikap dengan cara-cara yang profesional untuk mengimplementasikan kita sebagai hamba Muslim dan sebagai insan intelektual. Selanjutnya, pada kesempatan ini saya menyampaikan salam Ketua Umum Pengurus Besar HMI Kanda Ari Mustafa, dan dia berpesan kepada kita semua, khususnya pengurus HMI cabang Labuhan Batu dan adik-adik peserta LK2 atau intermediate training tercinta ini. Yang pertama, ke depan kami sebagai pengurus besar HMI, pesan Ketua Umum ya Saudara Muhammad, diharapkan nantinya HMI cabang Labuhan Batu oleh pengurusnya ini bisa membangun sistem dan kultur perkaderan yang sehat dan produktif. Sebelumnya perlu kami beritahukan kepada Pak Kadis dan Bapak mewakili dan hadirin sekalian, kalau LK2 selama ini belum mandiri, artinya masih bekerjasama dengan cabang lain. Tetapi alhamdulillah kali ini, pada kesempatan kali ini, HMI cabang Labuhan Batu periode 2009-2010 yang dinakodai oleh Saudara Muhammad ini bisa mampu untuk membuat acara LK2 mandiri dengan kepanitiaan sendiri yang dihadiri oleh banyak peserta dari Aceh bahkan sampai Jawa. Ini prestasi yang luar biasa, gitu. Tentunya tidak terlepas support dan dukungan dari alumni-alumni maupun abang-abang
pikir Ketua Umum telah menyampaikan pesan ini, karena saya dengar apa yang disampaikan oleh Saudara Ketua Umum bahwa pengurus HMI cabang Labuhan Batu telah proaktif melakukan kepedulian sosial di sekitar sini, termasuk acara 1 pekan ke depan. Barangkali ini yang dapat kami sampaikan sebagai sambutan mewakili pengurus besar HMI. Akhirnya kepada adik-adik peserta LK2 sekalian, selamat datang, selamat mengikuti di laboratorium kader pimpinan umat dan bangsa. Mudah-mudahan diharapkan nantinya dengan berkat doa dan bimbingan para rekan instruktur, pemateri lainnya, adik-adik bisa mendapatkan sesuai dengan diharapkan dan dicita-citakan. Terakhir, atas nama pengurus besar HMI dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara latihan kader 2 intermediate training pada tanggal 1 sampai 7 Maret 2010 di Rantau Prapat dengan ini dibuka. Apabila terdapat tutur kata maupun duduk sila kami yang kurang berkenan, mohonlah kami diberikan kemaafan. Terima kasih atas kehadiran, atas partisipasi, atas dukungan semua pihak untuk sukses dan terselenggaranya acara intermediate training ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengurus besar HMI. Selanjutnya serah terima berkas peserta latihan kader 2 Intermediate Training Nasional HMI Cabang Labuhan Batu Raya oleh pengurus HMI Cabang Labuhan Batu Raya kepada tim pengelola atau instruktur. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, berkas Intermediate Training Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Labuhan Batu Raya serahkan kepada tim pengelola tepatnya pada tanggal 15 Rabiul Awal 1431 Hijriah 1 Maret 2010 Masehi, agar dikelola sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan keperluan pokok lainnya. Untuk dikelola mulai tanggal 15 Rabiul Awal 1431 Hijriah sampai dengan 22 Rabiul Awal 1431 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 1 Maret sampai dengan 7 Maret 2010 untuk dikelola sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, perumahan pokok pegadaian serta ketentuan himpunan lainnya. Untuk mengambil berkah acara kita ini, marilah kita sejenak tafakkur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kiranya Allah berkahi dan beri acara kita ini. Astaghfirullahalazim. 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 A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ghfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا ونسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على الإيمان والإسلام. اللهم اهدنا واهدي بنا واهد الناس جميعا واجعلنا يا الله سببا لمن اهتدى.
اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Demikianlah